Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1322 sampai tahun 1324. Di pinggiran ibu kota kekaisaran yang gelap, Yang Jun melihat beberapa mayat tergeletak berjejer di sawah dan amarahnya meluap. Siapa itu? Siapa yang akhirnya membunuh begitu banyak prajurit dan menyelamatkan Bei Mingwell dan Seng Ren? Sambil mengatakan ini, Yang Jun berjongkok dan menyentuh leher para prajurit yang tidak bernapas. Melihat noda darah di tenggorokan mereka, Yang Jun berkata lagi, tubuhnya masih bersuhu, dan caranya sangat canggih. Tampaknya dia adalah pembunuh profesional. Saat ini, Yang Jun jelas telah menjadi Zhang Er King Kong. Dia tidak tahu apa-apa. Apakah dia dari keluarga emas ibu kota kekaisaran? Hal pertama yang dicurigai Yang Jun adalah keluarga emas ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah pinggiran kota, dan hanya orang-orang yang dapat melakukan sesuatu di sini dan mengirim prajurit untuk berpartisipasi dalam masalah ini adalah orang-orang dari keluarga emas ibu kota kekaisaran. Saat ini, berdiri di belakang Yang Jun, ada seorang prajurit setengah baya berseragam militer. Melihat pemandangan di depannya, wajah pria setengah baya itu biru dan putih. Lagi pula, saudara-saudara yang meninggal di sawah tanpa alasan adalah saudara-saudaranya. Tidak heran pria paruh baya itu marah. Yang Tuer, apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah kau ingin terus mencari? Yang Jun melambaikan tangannya dan berkata, tidak, karena mereka berani membunuh begitu banyak prajurit secara terang-terangan, aku khawatir mereka sudah melarikan diri, dan tidak ada gunanya mencari lagi. Setelah itu, Yang Jun berbalik dan menepuk bahu pria paruh baya itu dan berkata, ayo kita kembalikan tim. Meskipun pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi tidak mau, tetapi tetap mengangguk, ya. Setelah berkata, pria paruh baya itu melangkah beberapa langkah untuk pergi, dan bergumam dengan sangat marah, jarak dekat, jarak dekat. Tetapi saat ini, Yang Jun sedang berpikir keras untuk pergi ke satu sisi, di bawah sinar bulan, Yang Jun mengeluarkan ponselnya, dan buru-buru menelepon Charlie Qin. Charlie Qin hari ini sedang dalam perjalanan kembali dari Linhai, mobil menerima telepon dari Yang Jun, tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Halo, Junzi, ini Charlie Qin. Bos, kemajuan kita tidak mulus. Roda Beiming dan Masobu Yoshiro mungkin sudah melarikan diri. Apa yang terjadi? Suara Charlie Qin sedikit berat. Dan Yang Jun memberitahu Charlie Qin dengan tepat apa yang terjadi di pinggiran ibu kota kekaisaran. Charlie Qin di ujung telepon terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, prajurit. Aneh, dari mana para prajurit itu? Apakah itu keluarga emas? Saya sangat curiga, tetapi belum ada bukti. Baiklah, aku sudah tahu tentang masalah ini. Kau harus kembali dulu. Setelah bertemu dengan Bei Mingwell dan Fujimoto, kita akan berdiskusi. Ya, ketua. Dalam perjalanan kembali ke Linhai, Charlie Qin semakin salah berpikir, dan pikirannya menjadi semakin dalam. Namun, pelang bertaring serigala dan orang-orang lain di dalam mobil tidak berani berbicara sama sekali. Mereka hanya merasa bahwa momentum Charlie Qin terlalu tinggi untuk membuatnya tidak bisa bernapas. Setelah terdiam lama, Charlie Qin berkata, ini adalah masa yang sulit. Sekarang benar-benar masa yang sulit. Pangeran Jepang ini. Sambil berkata Charlie Qin, dia mengeluarkan ponsel dari tubuhnya. Awalnya, Charlie Qin ingin menelepon Kevin Ye. Bagaimanapun, Kevin Ye lah yang menyegel roda Beiming dan Kementerian Pakaian. Charlie Qin sama sekali tidak percaya bahwa Kevin Ye tidak akan tahu di mana kedua orang itu berada. Namun, setelah ragu-ragu selama setengah dering, Charlie Qin meletakkan ponselnya lagi, dan akhirnya menghela nafas. Tetapi saat ini, jauh di kota langit, sudut mulut Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak terangkat, menunjukkan senyum dingin. Oh, menarik. Sangat menarik. Baik Yang Jun dan Charlie Qin mengira bahwa roda Beiming telah dirampok oleh keluarga emas, tetapi tidak ada yang mengira bahwa mereka akan kembali ke selatan sungai Yangtze dengan selamat lagi, dan mereka akan muncul di bawah kelopak mata Charlie Qin. Li Ziqiong, aku semakin penasaran sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagi dunia, mungkin Charlie Qin dan Yang Jun tidak dapat melihat tembus pandang, tetapi Kevin Ye, sosok semidewa, dapat melihat dengan jelas dan jernih. Orang-orang berpakaian hitam itu tidak pergi ke ibu kota kekaisaran setelah membunuh para prajurit di ibu kota kekaisaran. Sebaliknya, mereka membawa roda Beiming dan Yakizero dari Kementerian Pakaian ke selatan sungai Yangtze. Tentu saja, mereka tidak cukup bodoh untuk berlari kembali seperti ini, tetapi kembali dari laut dengan perahu. Saat ini, roda Beiming dan Departemen Pakaian Jiro tidak berada di tempat lain, hanya di rumah Li Ziqiong di Huyang. Ketika sinar matahari kinceng terbit kembali, roda Beiming, yang awalnya adalah seorang tahanan, tiba-tiba menjadi tamu kehormatan dan tamu kehormatan bagi Li Ziqiong.
Hari ini, di meja makan keluarga Li Dihuyang, Li Ziqiong dan Roda Beiming duduk berhadapan untuk sarapan. Tampaknya mereka rukun dan sangat harmonis. Selama makan malam, Roda Beiming menatap Li Ziqiong beberapa kali, tetapi Li Ziqiong mengunyah benda itu di mulutnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan Roda Beiming. Tuan Li, Anda telah melakukan segala cara untuk menyelamatkan istana ini dari ibu kota kekaisaran. Saya khawatir istana ini tidak hanya akan hancur untuk sarapan. Akhirnya, Roda Beiming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, Li Ziqiong hanya terkekeh dan berkata, Yang Mulia bercanda. Suami saya dan Yang Mulia memiliki hubungan yang baik. Sekarang Yang Mulia sedang dalam kesulitan. Tentu saja, saya tidak bisa tinggal diam, jadi jika Anda dapat membantu, Anda harus membantu. Jelas, Li Ziqiong tidak ingin beradu pendapat dengan Roda Beiming sekarang. Bagaimanapun, Li Ziqiong telah hidup selama bertahun-tahun. Kapan harus masuk dan kapan harus mundur, dia masih memiliki beberapa catatan. Namun, Roda Beiming berbeda. Roda Beiming masih muda dan kuat, dan Yang Mulia tidak bodoh. Li Ziqiong berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya dari ibu kota kekaisaran, dan niatnya tidak kecil. Jika kultivasi Roda Beiming masih ada, dia tidak akan takut pada Li Ziqiong, tetapi sekarang berbeda. Kultivasi Beiming Well telah disegel. Sekarang dia duduk di depan Li Ziqiong seperti sepotong daging di talenan. Jadi dia harus mencari tahu apa yang ingin dilakukan pemilik keluarga Li Dihuyang. Dengan senyum lembut, dia meletakkan pisau dan garpunya. Beiming Well terkekeh dan berkata, Tuan Li, ini bukan pertama kalinya Anda dan istana ini berurusan satu sama lain. Selain itu, istana ini bukanlah orang yang suka tidak tahu berterima kasih. Tuan Li menyelamatkan istana ini adalah bantuan besar bagi istana kami. Jika Anda memiliki syarat, Anda bisa buka mulut saja. Li Ziqiong tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Beiming Well lebih cemas daripada dirinya sendiri. Karena Beiming Well bertanya demikian, Li Ziqiong juga meletakkan cangkir kopinya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak memiliki syarat untuk menyelamatkan Yang Mulia, tetapi saya ingin meminta sesuatu dari Yang Mulia. Saya tidak tahu apakah pangeran bersedia memberikannya kepada saya. Bagaimana? Apa? Roda Beiming tiba-tiba waspada, matanya menyipit, menatap Li Ziqiong. Bab 1323. Di mata Beiming Well, Li Ziqiong adalah rubah tua yang tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Terlebih lagi, Li Ziqiong selalu memberi orang-orang penampilan sebagai hewan dan manusia yang tidak berbahaya. Meskipun ada beberapa kontak antara Beiming Well dan Li Ziqiong di Jiangnan sebelumnya. Namun, Beiming Well pada waktu itu dan sekarang tidak sama. Bagaimanapun, pada saat itu, Beiming Well adalah pangeran Jepang yang sebenarnya. Ada banyak pendekar pedang dan ninja nakal elit di bawah komandonya. Selain itu, kultivasi Beiming Well miliknya sendiri luar biasa. Oleh karena itu, hubungan antara dirinya dan Li Ziqiong setidaknya setara, bahkan mampu menekan Li Ziqiong. Namun sekarang situasi Beiming Well tidak seperti dulu lagi. Setelah Perang Dunia Dasigo pertama, kultivasi Beiming Well dan Yijiro dari Departemen Pakaian disegel, dan pendekar pedang dan ninja Ronin di bawahnya juga hilang. Saat ini, Beiming Well adalah keluarga yang kesepian, dan tidak ada modal untuk membahas kondisi dengan Li Ziqiong. Terlebih lagi, Li Ziqiong mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Roda Beiming dari Yang Jun, Lan Jian dan yang lainnya, tetapi sebenarnya, itu hanya penahanan terselubung terhadap Roda Beiming. Dia bahkan tidak bisa bebas. Apa saja syaratnya? Jadi saat ini, Roda Beiming benar-benar tertekan. Saat ini, dia bahkan berharap untuk segera pergi dan kembali ke Jepang. Li Ziqiong tampaknya telah memahami Roda Beiming dan tidak dapat melakukan serangan balik terhadap titik ini. Dengan senyum di mulutnya, dia berkata perlahan, apa yang saya inginkan sangat sederhana, dan pangeran dapat segera mengeluarkannya. Namun, itu tergantung pada Yang Mulia apakah Anda bersedia menyerah. Tuan Li, bicaralah. Saya akan mendengarkan Anda. Li Ziqiong berkata dengan senyum buruk, dalam hal ini, saya tidak sopan. Yang ingin saya minta dari pangeran bukanlah dari pihak lain, tetapi kepala. Mendengar kata-kata Li Ziqiong, seluruh Roda Beiming tidak bisa menahan gemetar. Tatapan matanya pada Li Ziqiong bagaikan pedang tajam, bersinar dengan cahaya dingin dan suram. Dengan dengungan pelan, Roda Beiming berkata, Tuan Li, inikah kehidupan istana ini? Li Ziqiong dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham, Yang Mulia. Saya tidak menginginkan kepala pangeran. Tentu saja, saya tidak punya nyali untuk melakukannya. Siapa kepala keluarga Li? Li Ziqiong berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin meminjam kepala pendamping Yang Mulia Pangeran, Shigeru Koubujiro. Bagaimana? Roda Beiming tiba-tiba menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Roda Beiming tidak pernah menyangka bahwa sempoa Li Ziqiong benar-benar mengenai kepala Fujibu Yakishiro. Meskipun Roda Beiming tidak terlalu peduli dengan toleransi orang suci Jepang, itu masih sedikit aneh. Apa yang akan dilakukan Li Ziqiong?
Dengan wajah muram, Roda Beiming berkata, apakah Anda tahu bahwa Masujiro Fujibo adalah pemimpin ninja Jepang? Anda ingin meminjam kepalanya. Apa yang ingin Anda lakukan? Li Ziqiong berkata dengan dingin, Yang Mulia telah mengkhawatirkannya. Tentu saja, orang-orang tua yang Anda sebutkan tahu. Jika bukan karena dia adalah Shinzo Jepang dan memiliki prestise tinggi di antara ninja Jepang, saya tidak akan memperhatikannya. Mendengar Li Ziqiong berkata demikian, Roda Beiming semakin bingung. Mengapa kita tidak mengerti arti dari pemimpin keluarga Li? Li Ziqiong berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Yang Mulia. Dengarkan saya perlahan. Mungkin Anda akan mengerti. Setelah jeda, Li Ziqiong melanjutkan, Yang Mulia Pangeran telah bertarung dengan pedang biru berkali-kali. Kita harus tahu bahwa Charlie Qin memimpin seluruh pedang biru di selatan Sungai Yangtze. Tentu saja, istana ini mengetahuinya. Menyebutkan Charlie Qin dan pedang biru, Roda Beiming adalah ledakan gertakan gigi. Tetapi Li Ziqiong tetap tidak berubah dan berkata, apakah pangeran tahu mengapa pedang biru masih tinggal di selatan Sungai Yangtze? Ini. Giliran Beiming adalah giliran Li Ziqiong untuk menanyakan jawaban yang tidak bisa berkata-kata. Di mata Roda Beiming, Charlie Qin dan yang lainnya seharusnya datang untuk laboratorium mereka sendiri, tetapi sekarang laboratorium yang mengabdikan usahanya yang tak terhitung jumlahnya untuk pertempuran Dasigo telah dihancurkan. Menurut kebenaran, Charlie Qin seharusnya menghentikan pasukannya untuk waktu yang lama. Mengapa dia tinggal di selatan sungai yang tidak diketahui? Sebenarnya, itu hanya kedok untuk berurusan dengan pangeran. Tujuan sebenarnya Charlie Qin dan Lan Jian pergi ke selatan kali ini adalah untuk mencabut 8 keluarga di selatan sungai Yangtze. Oh. Apalagi. Tapi kudengar keluarga bangsawan di timur sudah mengakar kuat. Apakah itu pedang biru kecil yang bisa dicabut jika kamu ingin mencabutnya? Tentu saja, pedang biru tidak bisa melakukannya, tapi kali ini tindakan Charlie Qin didukung oleh gedung ibu kota kekaisaran. Selain itu, pemimpin keluarga Ye, ibu kota kaisar, telah mengubah kepalanya, dan dia tidak bisa lagi peduli dengan Panglima Perang Selatan. Itulah sebabnya Charlie Qin berani bertindak begitu berani. Mendengarkan kata-kata Li Ziqiong, Beiming Well pertama-tama mengangguk, dan kemudian berkata, pemimpin keluarga Li memiliki beberapa kebenaran, tetapi istana ini masih belum mengerti. Apa hubungan antara kontradiksi antara Charlie Qin dan 8 keluargamu dengan Tuan Sengren? Itu wajar saja. 8 keluarga besar sekarang berselisih satu sama lain. Jika Charlie Qin hancur satu persatu, tidak lama lagi 8 keluarga di selatan sungai yang seakan lenyap. Pada saat ini, jika berita kematian Kojiro di tangan Charlie Qin disampaikan kembali ke Jepang, Yang Mulia, menurut Anda apa yang akan terjadi selanjutnya? Mendengar Li Ziqiong berkata demikian, seluruh wajah cantik Beiming Well mulai tampak jelek. Saat ini, saya khawatir bahkan orang bodoh pun tahu apa yang ingin dilakukan Li Ziqiong. Apa identitas Masobujiro? Ia adalah pemimpin spiritual ninja Jepang. Begitu berita kematiannya sampai ke Jepang, Jiahe dan Yihe tidak akan bisa tinggal diam. Mereka akan menyerang Charlie Qin dalam upaya untuk membalas toleransi suci mereka. Jika mereka datang ke timur secara berkelompok, saya khawatir Charlie Qin sendiri terlalu sibuk, di mana ada waktu luang untuk berurusan dengan Li Ziqiong dan mereka. Sambil menyipitkan matanya, Beiming Well bersenandung dengan nada meremehkan, Tuan Li benar-benar pandai merencanakan, gerakan ini benar-benar ide yang bagus untuk membunuh orang dengan pisau. Li Ziqiong berkata dengan gembira, jadi, pangeran setuju. Beiming Well mencibir dan berkata, jika istana ini tidak menyetujui permintaan Tuan Li, apakah Tuan dari keluarga Li akan membunuhnya bersama istana ini? Tidak, tidak, Yang Mulia bercanda. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya memiliki persahabatan dengan Yang Mulia, dan saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dan tidak senonoh seperti itu. Hanya saja. Li Ziqiong berkata, tetapi jika pangeran menolak untuk menerima permintaan saya akan melawan Charlie Qin dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, saya tidak dapat menjamin keselamatan pribadi pangeran. Jika ada yang salah dengan pangeran, saya tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Mendengar kata-kata Li Ziqiong, Beiming Well merajuk, menunjuk ke Li Ziqiong dan berkata, Anda. Tetapi Li Ziqiong bangkit dengan tergesa-gesa, tersenyum, seolah-olah dia telah memegang Beiming Well, Yang Mulia, Anda tidak perlu menjawab saya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, masih ada waktu. Setelah pertimbangan pangeran jelas, saya akan mengganggu Anda lagi. Setelah itu, Li Ziqiong berbalik dan pergi, dengan senyum arogan di wajahnya. Bab 1324. Kehidupan Pangeran Jepang di Timur menjadi semakin sengsara. Pertama, seluruh pasukan dihancurkan di Dasigo dan menjadi tawanan Charlie Qin. Namun, dia akhirnya melarikan diri dari surga dan jatuh ke tangan Li Ziqiong. Baru saja keluar dari sarang serigala dan masuk ke mulut harimau, itu tak tertahankan. Terlebih lagi, Li Ziqiong ingin meminjam kepala Masobu Yoshiro dengan sangat muluk. Praktik ini sendiri membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Dia ingin menggunakan tangan ninja Jepang untuk membuat masalah bagi Charlie Qin, tetapi juga ingin menculik Roda Beiming di kereta perangnya. Bagaimanapun, Pangeran Jepang Roda Beiming juga memiliki andil dalam pembunuhan Seng Ren. Jika insiden ini diteruskan kembali ke Jepang, saya khawatir Roda Beiming tidak akan menjadi putra mahkota. Jadi saat ini, Roda Beiming tampaknya sedang terbakar. Jika Anda tidak setuju dengan permintaan Li Ziqiong, apalagi Charlie Qin, saya khawatir Li Ziqiong tidak akan membiarkan dirinya pergi. Jika dia menyetujui permintaan Li Ziqiong, dia harus bergantung padanya bahkan jika dia memulihkan kultivasinya di masa depan. Sekarang Roda Beiming menyesal, dan dia akan mengikuti Yang Jun kembali ke ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, pedang biru adalah bawahan pejabat timur, dan dia tidak berani melakukan apapun tentang dirinya sendiri. Paling-paling, dia dipulangkan. Tentu saja, masalah Roda Beiming semuanya dibawa olehnya. Jika rencana prajurit supernya tidak terlalu berbahaya, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini sekarang? Itu membunuh. Namun, saat ini, ada juga seorang sosok di Lin Hai yang belajar mati seperti Roda Beiming. Orang ini bukan orang lain. Dia adalah Zhang Zaolong, tuan muda tertua Zhang Jiakou di Lingnan. Sejak terakhir kali Zhang Zaolong secara ajaib menyeberang ke kebun binatang, tuan muda Zhang Jia tidak pernah berani memprovokasi Mona Liu. Meskipun Zhang Zaolong tidak yakin bahwa masalah itu dan Mona Liu tidak ada hubungannya dengan itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pasti ada hantu di dalamnya. Namun, Zhang Zaolong tidak pernah menganggur di Lin Hai akhir-akhir ini. Selain beberapa bintang wanita, Zhang Zaolong telah memikirkan cara menghadapi saudara laki-lakinya yang murahan. Bagaimanapun, ulang tahun Howard Zhang yang ke-18 semakin dekat. Begitu Howard Zhang berusia lebih dari 18 tahun, Zhang Zaolong akan berada dalam masalah besar. Saat itu, Howard Zhang akan berhasil bergabung dengan silsilah keluarga Howard Zhang, dan Zhang Zaolong akan memiliki pesaing lain dari udara tipis. Inilah yang sama sekali tidak ingin dilihat Zhang Zaolong. Jadi Zhang Zaolong masih berharap untuk menyingkirkan Howard Zhang sebelum dia berusia 18 tahun. Sayang sekali harapan adalah harapan. Villa mengerikan di kota langit itu seperti celah di depan Zhang Zaolong, yang membuat Zhang Zaolong tidak dapat melewatinya. Setelah beberapa hari memikirkannya, Zhang Zaolong tidak menemukan cara yang layak. Namun, kemudian, tidak diketahui siapa yang mempromosikan Zhang Zaolong, mengatakan bahwa Qianlong lah yang tidak menindas penjahat setempat. Zhang Zaolong diminta untuk mengunjungi dua keluarga Lin Hai, keluarga Ouyang dan keluarga Fang, untuk membiarkan kedua keluarga itu maju dan menyelesaikan Howard Zhang untuk Zhang Zaolong. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah usulan yang buruk yang tidak bisa lebih buruk lagi. Namun, Zhang Zaolong tampaknya telah terbangun oleh sebuah kata dalam mimpinya. Dia merasa bahwa idenya fantastis. Bagaimanapun, Zhang Jia juga merupakan keluarga terkenal di Jiangnan, dan memiliki beberapa persahabatan dengan Lin Hai Fang Jia dan keluarga Ouyang. Jika Anda datang ke Zhang Jia atas nama Zhang Jia, Anda akan memberi Zhang Jia lebih atau kurang wajah jika Anda datang ke keluarga Ouyang atau keluarga Fang. Jadi pada saat ini, Zhang Zaolong sedikit bersiap untuk hadiah itu, dan bergegas ke rumah Ouyang. Di aula bunga keluarga Ouyang, Zhang Zaolong duduk dengan tenang dan tampaknya sedang menunggu sesuatu. Meskipun pemilik keluarga Ouyang belum datang, tata krama keluarga Ouyang tidak kurang. Teh dan hal-hal lain telah dipersiapkan sejak lama. Keluarga Ouyang saat ini telah menjadi tuan dari Ouyang Hai, cucu Ouyang Hai, sejak kelahiran putranya pada usia 90 tahun. Saat ini, Ouyang Hai juga mengandalkan kemampuan dan bakatnya sendiri, selangkah demi selangkah untuk duduk dengan kokoh di posisi tuan keluarga Ouyang. Zhang Zaolong telah menunggu di aula bunga, tetapi Ouyang Hai berada di ruang belajar keluarga Ouyang, menghadapi Ouyang Changfeng, ayah dari keluarga Ouyang. Sejak Ouyang Changfeng memasuki alam bawaan, dia jarang pergi ke urusan pengurus rumah tangga. Dia menulis dan berlatih setiap hari, yang merupakan kehidupan yang bebas dan mudah bagi penjaga toko. Hari ini, melihat Ouyang Hai datang untuk menyapa, Ouyang Changfeng tersenyum dan berkata, "Anak muda, bukankah kamu sangat sibuk saat ini? Kamu telah mengurus bisnis keluarga di dalam dan luar negeri. Bagaimana kamu bisa datang ke orang tua hari ini?" Ouyang Hai hari ini tidak terlihat seperti anak muda yang santai di awal. Seluruh pribadinya dalam dan tertutup serta memiliki sikap yang hebat. Sikap ini tidak lain adalah sikap atasan. Dengan senyum tipis, Ouyang Haidao berkata, "Saya tidak datang untuk menyapa kakek saya selama beberapa hari. Saya kebetulan lewat hari ini, jadi saya di sini untuk menyapa kakek saya." Ouyang Changfeng tersenyum jahat, matanya tidak bisa tidak mengarah ke Laut Ouyang, dan kemudian dengan jari menunjuk Laut Ouyang, "Anak muda, meskipun Anda telah menjadi tuan keluarga Ouyang selama beberapa hari, tidak baik bermain warna-warni di depan orang tua itu. Katakan padaku, ada apa?" Ouyang Hai tidak menunjukkan ekspresi malu. Dia hanya tertawa, "Memang benar bahwa segalanya tidak dapat disembunyikan dari kakekku. Kakekku benar-benar pintar seperti obor. Jangan menyanjungku. Jika ada sesuatu, katakan saja."
Ouyang Hai segera menegakkan tubuhnya dan berkata, ya, kakek, cucu sekarang benar-benar memiliki masalah yang sangat sulit, ingin berkonsultasi dengan kakek. Ouyang Changfeng terkekeh dan berkata, oh. Selama ini, Anda tidak pernah melihat sesuatu yang sulit ketika berurusan dengan bisnis keluarga. Saya pikir Anda tidak datang ke sini untuk urusan keluarga. Ya, tepat setelah cucu saya mendapat berita itu, Zhang Zaolong, putra tertua Zhang Jiako di Lingnan, datang berkunjung. Saya khawatir dia sudah duduk di aula bunga. Keluarga Zhang Lingnan memiliki reputasi besar di selatan Sungai Yangtze. Apa yang mereka lakukan adalah membunuh orang dan mencuri barang. Sepertinya kita belum pernah bertemu dengan mereka. Cucu-cucu kita tidak tahu apa tujuan kunjungan mereka. Ouyang Hai berpikir, tebakan dan keraguannya didengarkan oleh Ouyang Changfeng. Mengenai para pengunjung dari keluarga Zhang, Ouyang Changfeng jelas tercengang dan berkata, keluarga Zhang, apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka datang berkunjung? Ouyang Changfeng dan keluarga Zhang Lingnan sama sekali tidak memiliki persahabatan. Paling-paling, mereka memiliki beberapa ikatan dengan pemilik keluarga saat ini. Ouyang Changfeng tidak dapat memahami apa yang akan dilakukan orang-orang Zhang Jia saat ini. Kakek, bagaimana aku harus menghadapi putra Zhang Jia nanti? Ouyang Hai khawatir. Tetapi Ouyang Changfeng berkata, itulah yang disebut bahwa kamu tidak dapat pergi ke aula Sanbao tanpa melakukan apapun. Pada saat ini, Zhang Jia pasti telah mengirim seseorang untuk mengunjungi kuil. Dengan cara ini, kamu akan keluar untuk menemui Tuan Muda Zhang Jia nanti. Dia akan disuguhi makanan dan minuman yang enak. Namun, kamu hanya perlu mengingat sedikit. Jangan menjanjikan apapun padanya. Suruh dia keluar dari pintu dengan sopan. Ouyang Hai mengangguk dan berkata, baik, kakek, aku pergi sekarang. Sambil berbicara, Ouyang Hai dengan cepat berbalik untuk pergi. Baru setelah Ouyang Hai pergi beberapa saat, Ouyang Changfeng menghela nafas, saya mendengar bahwa ibu kota kekaisaran akan berperang melawan Panglima Perang Jiangnan, tetapi sekarang Zhang Jiako Lingnan telah datang mengunjunginya atas inisiatifnya sendiri. Apakah karena ini Ouyang Changfeng bingung dan merasakan jantungnya berdebar-debar? Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi.